Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami hormati seluruh Bapak Rektor di bawah naungan Universitas Islam Madura. Juga yang kami hormati seluruh dosen di bawah naungan Universitas Islam Madura. Mobil khusus dosen pengampuh Bapak Badri, Eskom, Mkom, yang kami hormati serta kami takdimi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fendi, juga ada partner saya, ada Muhammad Rafiki, juga ada Sulaiman. Langsung saja masuk ke pemateri, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang basis data. Sebetulnya para teman-teman, kalau kita itu berbicara tentang basis data, sebetulnya itu banyak. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin-poin penting yang ada dalam pengelolaan basis data, atau yang dikenal dengan kalangan kita itu database. Yang mana basis data itu ada yang namanya DBMS. Nah, apa itu DBMS? DBMS itu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat atau mengelola sesuatu dan mengontrol data besar. DBMS itu juga memfasilitasi pengguna dalam menyimpan dan mengubah, serta juga mengelola dan mengambil data secara efisien dan terstruktur, tanpa perlu memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana data tersebut diatur secara fisik. Adapun juga DBMS itu juga bisa mengoptimalkan pengelolaan data menggunakan teknik skema database yang disebut dengan normalisasi. Hasilnya, tabel data besar akan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk minimalkan redundansi dan dependensi. Selain itu, DBMS mendukung akses konkuren sehingga beberapa user bisa berintegritas dengan database secara bersamaan, akan tetapi tetap mempertahankan integritas data. Nah, DBMS juga berjalan menggunakan commit system. Dengan menginput commit, administrator database akan memberikan instruksi untuk mengambil atau mengubah atau juga membuat data yang ada. Nah, DBMS biasanya terdiri dari beberapa komponen terintegritas yang melakukan tugas pengelolaan data. Biasanya itu ada storage agent, juga ada query language, juga ada query processor, serta juga ada biasanya optimization agent, juga ada metadata katalog, serta log manager. Juga ada yang pakai utilitas atau yang dikenal reporting and monitoring tool. Itu ada juga data utilitas, itu yang biasanya yang sering digunakan untuk membuat pengelolaan data atau komponen yang berintegritas melakukan tugas pengelolaan data database. Sekarang masuk kepada DDL. Untuk DDL sendiri, DDL itu singkatan dari Data Defination Language, yang merupakan kumpulan perintah dalam basis data yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti tabel, indeks, dan batasan-batasan lainnya. Kalau DDL yang saya kenal itu bahasa untuk mendeskripsikan data dan hubungannya dalam suatu database. DDL juga digunakan untuk membuat dan modifikasi struktur objek pada suatu database menggunakan perintah dan sintak spesifik yang telah ditetapkan. Dalam pengertian umum, DDL juga digunakan untuk mengacu pada bahasa yang mendeskripsikan data. Konsep DDL pertama kali dikenal sehubungan dengan model database, seperti contoh CodeSL itu biasanya, di mana skema database ditulis dalam suatu bahasa sintak yang mendeskripsikan rekaman dalam bidang dan rangkaian model data pengguna. DDL meliputi pernyataan seperti Storage Query Language atau SQL untuk membuat dan meletakkan database, nama lain lokasi, atau ada yang namanya indeks, tabel, dan sequence. Selain itu juga meliputi pertanyaan atau pernyataan untuk mengubah objek-objek tersebut dan menentukan batasan tertentu pada tabel seperti unique key.
ketika pernyataan DDL dieksekuensi, maka efeknya akan timbul secara langsung pada database. Untuk presentasi selanjutnya saya akan percayakan kepada teman saya. Oke, langsung saja saya akan melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya, nama saya Muhammad Rafiki. Saya akan langsung melanjutkan presentasi DML, bahasa yang digunakan dalam basis data untuk melakukan manipulasi data. Ini mencakup perintah-perintah yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, memasukkan, memperbarui, dan menghapus data dalam data dasar tabel. DML juga berfokus pada manipulasi data, menambah, mengubah, menghapus data. Secara sederhana, DML bekerja di dalam tabel. Oke, langsung ke yang selanjutnya. DTL, Data Translation Language, adalah bagian dari bahasa basis data yang digunakan untuk mengelola transaksi data dalam sistem basis data. Transaksi adalah satu kesatuan kerja yang berisi satu atau lebih perintah SQL yang digunakan secara otomik, konsisten, terlindungi, dan tahan lama. Dan fungsi utama DTL adalah memastikan bahwa serangkaian operasi perintah DTL seperti insert, update, dan delete berjalan secara leluasa atau keseluruhan dan konsisten. Lanjut, DCL adalah bagian dari bahasa SQL yang digunakan untuk memberikan hak akses dan mengontrol keamanan data dasar. DCL mengatur siapa yang boleh atau tidak boleh melakukan akses atau manipulasi data pada sebuah database. Fungsi utama DCL sendiri sangat penting untuk menjaga keamanan dan integrasi data. Dengan DCL, seorang administrator database bisa membatasi akses ke data sensitif, mencegah pengguna yang tidak berwenang menggunakan atau menghapus data, memberikan izin khusus sesuai dengan peran atau tanggung jawab seperti pengguna. Kesimpulannya, DBMS menyediakan sistem untuk pengelolaan data secara keseluruhan. Sementara DDL, DML, DTL, dan DCL merupakan kelompok perintah yang spesifik untuk mendefinisikan struktur, mengolah data, mengatur transaksi, dan mengontrol akses database. Dan ini untuk daftar pustakanya. Mungkin sampai di sini saja kelompok kami, kelompok paling terakhir, yaitu kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.